Halo teman-teman semua, selamat berjumpa lagi di pagi hari ini. Semoga kita sama-sama sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan bisa melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Saya Empu Gelol hadir kembali seperti biasa, kadang bercerita masalah dongeng, kadang bercerita masalah seni, budaya, dan tradisi kita Kalimantan. Jadi sudah banyak video-video saya yang ada ratusan video. Mudah-mudahan semua itu ada manfaat yang positif di dalamnya. Jikalau video tersebut ternyata tidak mendatangkan manfaat bagi teman-teman semua, jangan ditonton, jangan didengar, karena ini hanya sebatas seni budaya saja. Selain itu bukan berarti saya Empu Gelol lebih tahu, enggak. Banyak juga yang tahu selain saya, banyak juga yang lebih mengerti. Dan saya Empu Gelol bukan satu-satunya orang yang tahu atau mengerti masalah budaya. Banyak saudara-saudara saya yang lain. Kita di sini hanya ingin secara bersama-sama mengembangkan seni dan budaya kita dengan hal-hal yang positif tentunya. Nah, seperti yang beberapa kali saya tampilkan di konten video YouTube saya ini, besar harapan saya apa yang saya sampaikan dan ceritakan itu hal yang baik, hal yang mendatangkan sesuatu manfaat, terutama bagi kaula-kaula muda, anak-anak muda, supaya mencintai seni dan budayanya. Nggak lebih. Saya ngaput benar. Tolong buka, gelap soalnya kalau ditutup. Jadi beberapa kali saya setiap berkomentar, bercerita masalah rumpun suku kita yang ada, entah kenapa saya kelupaan bercerita masalah Dayak Tunjung Tonyoy. Itu seharusnya ada. Nah, Tunjung Tonyoy bagian daripada kita juga. Mudah-mudahan ada saudara saya orang Tunjung atau Tonyoy yang nonton video ini. Dan halo semuanya, bruku samantai. Ayo toga gahan Tonyoy tapi kelit. Itu bahasa Tunjung, bahasa Tonyoy. Dan Tonyoy dengan benua atau bahasa yang lebih dikenalnya Dayak Tunjung, itu kita berada di satu tempat yang sama di Kutai Barat, tepatnya di Kabupaten Kutai Barat. Dan budaya kita sama, kita juga dengan Tunjung ini hampir-hampir nggak ada bedanya Tonyoy dengan benua. Istilahnya dalam bahasa Tonyoy itu sering mengatakan samantai, sesama kita. Jadi apa yang menjadi budaya benua, budaya Tunjung itu sama. Nah, jadi benua
kadang-kadang dipanggil ngukir sentangih ke daerah Tunjung. Nah, itu sering terjadi. Jadi antara dua suku ini saling keterkaitan, itu nggak terlepas seperti itu, dan semuanya menjadi satu kesatuan dalam kelompok, yaitu sepekat yang ada, sepekat Tonjowi Benua itu sudah terbentuk, nggak ada bedanya. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa suku Tunjung itu lain budayanya dengan Dayak Benua, berarti mereka tidak mengerti Dayak Tunjung, tidak tahu Dayak Tonjoy. Karena Tunjung dengan Benua ini nggak ada bedanya. Kita sama, cuman hanya berbeda bahasa. Kebanyakan orang-orang Benua yang daerah sebelah atas ini, termasuk Benua daerah saya yaitu daerah Ohom, sedikit sekali yang mengerti bahasa Tunjung. Terkecuali Benua yang ada daerah sebelah atas sana, mereka banyak bisa berbahasa Tunjung. Orang Tunjung, Tonyo juga. Tapi agak berbeda dengan orang Tonyoy. Tonyoy banyak mengerti bahasa Benua. Itu karena mereka berada di sana. Gitu. Jadi setiap ada acara orang-orang Benua buat belontang segala macam sering dipanggil orang Tunjung, orang Tonyoy. Nah begitu sebaliknya. Jadi kadang-kadang ada pengewara, penyentangi itu dipanggil dari Tunjung sentangi ke Benua sentangih ke daerah Tunjung. Itu dulu sering sekali acara-acara besar seperti di kampung segala Muara Jawa serta lain-lainnya sampai ke atas itu. Jadi kita adalah orang yang sama, itu yang selalu mempunyai tradisi dan budaya, ukiran, dan lain-lainnya, nggak ada beda. Seperti saudara kita yang satu rumpun lainnya yang berada di luar wilayah Kaltim ini. Jadi itu tentang suku Dayak Tunjung, Dayak Tonyoy, Bebuhan Samantai. Itu orang-orang lain di luar daripada Dayak sering bertanya dengan saya, Empu Geloy. Serta ada juga sebagian saudara kita orang-orang Dayak, meskipun tidak semuanya, siapakah Empu Gelol itu? Ada juga yang bertanya, betulkah Empu itu salah satu 101 tokoh Dayak yang termuat di dalam buku karangan Mas Ri Sareputra. Mas Ri Sareputra adalah suku Dayak Iban dari Kalimantan Barat. Beliau penulis buku itu dan lain-lainnya, pokoknya tentang buku lah. Kalau saya kurang memahami itu, pertanyaan yang sulit yang harus saya Buklop jawab. Biasanya kalau saya sulit menjawab, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, setelah video saya itu turun, pasti rame komentar.
Itu makanya itu kadang-kadang hal semacam ini sebenarnya saya Empu Gulol berada di posisi yang sulit, bagaikan telur di ujung tanduk. Apakah Empu Gulol ini salah satu 101 tokoh Dayak yang termuat di dalam sebuah buku karangan Mas Risare Putra? Sulit ya saya mau menjawabnya. Tapi apapun yang terjadi, satu, saya harus jujur. Dan perlu diingat, saya Empu Gulol tidak pernah merasa saya adalah sebagai tokoh. Saya orang biasa. Saya tidak punya jabatan apapun di dalam adat, terkecuali hanya pengukir, tidak lebih. Saya bekerja, berkarya, di samping untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga saya, karena itu sudah panggilan jiwa dan hobi saya memang di sana. Hobi saya ada dua, jujur. Ngukir itu sudah bagian pekerjaan hobi saya yang paling terberat, yang tidak bisa dihilangkan dari hidup saya, apapun yang terjadi hingga hembusan napas terakhir. Itu. Yang kedua, saya juga hobi memancing. Meskipun saya belum ada konten memancing. Itu salah satu hobi saya apabila sudah pusing, istirahat, bekerja, memikirkan ide, desain. Biasanya saya sering mancing. Kalau untuk di kota Samarinda ini saya rasa hampir semua pinggiran Sungai Mahakam itu pernah saya pancingi. Termasuk di daerah kampung-kampung di pedalaman Tanah Hulu, jalur Kutai Barat. Saya juga pernah tinggal di Muara Wahau, mancing